Salam, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Jumat tanggal 13 bulan Maret tahun ke-2026, pelajaran hari ini merupakan pendalaman untuk pelajaran firman Tuhan sepanjang pekan ini. Bapak Ibu yang terkasih, pengalaman keselamatan dalam kehidupan orang percaya dimulai ketika Roh Allah mengendalikan pikiran dan hati manusia. Ketika seseorang bertobat dengan sungguh-sungguh, ia mengalami perubahan batin yang mendalam sehingga hidupnya dipenuhi dengan nyanyian baru, yaitu sukacita karena pengampunan dosa, kesadaran bahwa pelanggaran telah diampuni dan dosa telah ditutupi, melahirkan damai sejahtera yang sejati di hadapan Allah. Rasul Paulus menegaskan hal ini dalam kitab Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Pembenaran oleh iman bukan sekadar konsep teologisis, melainkan pengalaman rohani yang nyata yang mengubah cara seseorang memandang dirinya, Allah, dan masa depannya. Ketika seseorang menerima Kristus dengan iman, ia tidak lagi hidup di bawah rasa bersalah, melainkan hidup dalam kepastian bahwa kasih karunia Allah telah memulihkan hubungannya dengan Sang Pencipta. Namun saudara-saudara yang terkasih, pengalaman pembenaran ini tidak berarti bahwa perjalanan rohani telah selesai atau perjuangan iman berakhir. Orang Kristen yang sejati tidak akan berdiam diri dengan puas terhadap apa yang telah dilakukan Kristus baginya tanpa menjalani pertumbuhan rohani setiap hari. Kehidupan iman justru memasuki medan perjuangan baru karena kuasa dosa, kebiasaan lama, dan kecenderungan manusia yang berdosa masih berusaha menariknya kembali kepada kehidupan lama. Alkitab mengingatkan dalam kitab Galatia 5 ayat 16 bahwa hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Setiap hari orang percaya dipanggil untuk memperbarui penyerahan dirinya kepada Tuhan melalui doa, firman, dan ketaatan yang terus-menerus. Pertobatan bukanlah satu peristiwa yang selesai dalam satu waktu, tetapi proses berkelanjutan yang membentuk karakter dan kedewasaan rohani. Karena itu, kehidupan Kristen adalah perjalanan iman yang dinamis, di mana setiap hari kita belajar mengalahkan dosa melalui kekuatan Kristus. Bapak Ibu, dalam perjuangan rohani ini, manusia tidak dipanggil untuk bergumul dengan kekuatannya sendiri. Tuhan menyediakan kuasa kehidupan yang lebih tinggi, lebih suci, dan lebih mulia untuk menolong setiap orang percaya. Kuasa ini bersumber dari Kristus sendiri yang menjadi mata air kehidupan dan sumber kekuatan rohani bagi umatnya melalui hubungan yang hidup dengan Kristus. Orang percaya dapat mengalami transformasi karakter yang semakin menyerupai Dia. Kitab Efesus 2 ayat 6 menyatakan bahwa Allah telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga dalam Kristus Yesus. Ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan orang percaya tidak lagi terikat sepenuhnya pada realitas duniawi, melainkan
telah diangkat kepada realitas rohani yang baru bersama Kristus. Oleh sebab itu, kekuatan untuk hidup kudus tidak berasal dari usaha manusia semata, tetapi dari kuasa Kristus yang bekerja di dalam hati orang percaya. Saudara sekalian, kesadaran bahwa kita telah dibangkitkan bersama Kristus juga menuntun kita untuk memiliki pola pikir yang berorientasi pada hal-hal surgawi. Kitab Kolose 3 ayat 1 dan 2 menasihatkan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Berpikiran surgawi bukan berarti mengabaikan tanggung jawab duniawi atau berhenti melakukan kebaikan di tengah masyarakat. Sebaliknya, Bapa Kibu, pikiran yang berfokus pada nilai-nilai kerajaan Allah justru memberi arah yang benar bagi tindakan kita di dunia. Orang yang pikirannya dipenuhi oleh Kristus akan menunjukkan kasih, kerendahan hati, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, saudara, keseimbangan tercapai ketika kehidupan rohani yang berpusat pada surga menghasilkan tindakan nyata yang membawa berkat bagi dunia. Kehidupan yang berorientasi pada Allah akan memampukan orang percaya menjadi saksi yang hidup bagi kasih dan kebenarannya. Bapa Kibu sekalian, pengaruh kehidupan orang percaya juga tidak berhenti pada tingkat pribadi, tetapi meluas kepada komunitas gereja dan masyarakat di sekitarnya. Setiap individu yang mengalami pembaruan oleh Roh Kudus akan menjadi saluran berkat yang memengaruhi keluarga, teman, dan lingkungan sosialnya. Ketika banyak orang percaya hidup dalam kesetiaan kepada Kristus, gereja secara kolektif akan memancarkan kesaksian yang kuat kepada dunia. Alkitab menegaskan kesatuan ini dalam kitab Kolose 3 ayat 11 yang menyatakan bahwa di dalam Kristus tidak ada orang Yunani atau Yahudi, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kesatuan rohani di dalam Kristus melampaui perbedaan budaya, status sosial, dan latar belakang manusia. Jadi kesimpulannya saudara, bahwa kehidupan yang dibenarkan oleh iman harus diwujudkan melalui pertumbuhan rohani yang terus-menerus. Pikiran yang berorientasi pada surga, serta kesatuan dan pengaruh positif dalam gereja dan masyarakat. Ketika orang percaya hidup dalam kuasa Kristus setiap hari, mereka tidak hanya mengalami damai sejahtera dengan Allah, tetapi juga menjadi alat Tuhan untuk membawa terang keselamatan kepada dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sampai di sini penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.